yang mantap ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil malik lil malakut wal jabbaru bil jabbarut alladzi khalaqal maut wal hayata bil ikhtibari alal imani was subut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan akhwan jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman maupun nikmat Islam, yang dengan karena nikmatnya itulah kita bisa berkumpul di acara taklim niabah yang insyaallah diberkainya ini. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan ad-dinul Islam, agama Islam, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman kuda menuju zaman Honda. Yang kami hormati Naibul Imam Niabah Jakarta Barat Bapak Sareh Abdul Salim beserta staf dan bitonahnya, dan yang kami hormati pula Bapak DKM Masjid Al-Hikmah Palmerah ataupun yang mewakilinya, dan yang kami hormati Dr. Andas Ustadz Syamsuddin Ahmad MM, dan yang kami hormati Ustadz Ali Farhan Sani selaku Direktur Minah dan Senior Minah, Redaktur Senior Minah, dan sebagai Duta Al-Quds Internasional. Izinkan kami belajar menyampaikan sepatah dua patah kata, sepatah dua patah ilmu yang saya dapatkan selama saya menuntut ilmu di dunia ini. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin para ikhwan dan akhwat asing melihat muka saya karena saya baru pertama kali tampil di depan para ikhwan sekalian. Perkenalkan, nama saya Mus'ab Arif Husidki bin Hidayat Susilo. Saya anak ketiga dari Bapak Hidayat Susilo almarhum. Saya ketika SD sering diajak oleh orang tua saya mengikuti taklim niabah, taklim riasah maupun taklim-taklim lainnya, yang hingga saat ini saya tidak asing dengan muka-muka para ikhwan dan akhwat, khususnya yang senior-senior yang sudah lama berada di Niabah Jakarta Barat ini. Akan tetapi ketika saya menempuh jenjang pendidikan sanawiyah dan aliyah, saya dimasukkan oleh kedua orang tua saya di dalam pondok pesantren bernama Al-Fatah Maus yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga selama 6 tahun kurang lebih saya tidak bisa mengikuti kajian taklim niabah ataupun yang lainnya, yang sehingga saya tidak bisa bertemu atau melihat dan dilihat oleh para ikhwan sekalian. Dan alhamdulillah untuk sementara ini saya sudah lulus dan sudah selesai pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Maus dan sedang menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, mengambil jurusan Teknik Elektro S1. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan di semester 2, alhamdulillah.
Mungkin untuk perkenalan cukup ya. Untuk materi, saya akan membawakan materi tentang apa itu thalabul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Thalabul ilmi itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Lantas apakah thalabul ilmi sendiri? Thalabul ilmi berasal dari kata bahasa Arab, dari dua kata bahasa Arab, tolab dan ain. Tolab sendiri berasal dari fi'il, yaitu tolaba yatsalubu, yang artinya mencari. Makanya seorang siswa, seorang santri, seorang mahasiswa maupun kita semua yang berada di sini, kita semua disebut dengan talib, dengan jamaknya yaitu tulab. Kemudian ilmu sendiri berasal dari fi'il alima ya'lamu, yang artinya mengetahui. Alima ya'lamu ilm, isim masdarnya yaitu ilmu. Dan orang yang mengetahui disebut dengan orang alim, dengan jamaknya ulama. Makanya di Indonesia ini banyak ada sekumpulan majelis para orang-orang pintar, disebut dengan Majelis Ulama Indonesia atau yang kita sebut dengan MUI. Itulah. Tapi saya masih bingung kenapa di Indonesia ini orang-orang alim, penyebutan kata-kata alim itu disebutkan hanya untuk orang-orang yang berpengetahuan tentang agama saja. Padahal menurut bahasa bebasnya sendiri, diartikan dalam Indonesianya sendiri, alim itu adalah orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berpendidikan. Seperti contohnya dokter, terus siapa lagi? Insinyur, dan siapa? Guru, ustadz. Itu adalah orang-orang yang berpengetahuan. Akan tapi kenapa orang-orang alim di Indonesia disebut dengan orang-orang yang berpengetahuan agama? Lebih identiknya dengan orang-orang yang berpengetahuan agama. Kenapa Elon Musk, Mark Zuckerberg, terus pendiri Google, Microsoft, dan yang lainnya, mereka itu kan pintar. Mengapa tidak disebutkan dengan orang-orang alim? Wallahu a'lam. Itu mungkin ada kaidah bahasa Arab tersendiri. Ustadz-ustadz kita, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Ali Farhan mungkin lebih mengetahuinya kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Kemudian, mengapa kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena Rasulullah SAW bersabda, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaih. Alaih sendiri dalam kaidah bahasa Arab memiliki arti kewajiban atau keharusan. Fa'alaihi bil ilmi, wajib mempunyai ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya mempunyai ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, apa? Yaitu dunia dan akhirat, wajib baginya fa'alaihi bil ilmi, wajib baginya mempunyai ilmu. Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwasannya kalau kita ingin hidup di dunia ini harus memiliki ilmu. Kalau kita ingin akhirat maksudnya surga, kita harus dengan ilmu. Kalau kita ingin keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka kita harus mempunyai ilmu. Kalau kita di dunia tidak mempunyai ilmu, apa yang terjadi para ikhwan? Kita tidak akan bisa hidup. Karena apa? Orang di dunia ini hidup itu pasti mempunyai ilmu, pasti, saya yakin. Karena apa? Orang yang hidup tapi tidak mempunyai ilmu tidak ada. Karena di dunia ini tidak ada orang bodoh. Seperti pepatah mengatakan, saya pernah mendengar atau membaca quotes, yaitu there are no fools but only lazy people. Yang artinya di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanyalah orang malas. Tidak ada di sini orang bodoh. Ada nggak orang-orang bodoh di sini? Tidak ada. Karena apa? Di dunia ini yang ada itu hanyalah orang malas, orang yang dia tidak mau menunaikan kewajiban dia sebagai umat muslim, khususnya orang-orang Islam. Tidak mau berusaha untuk mendapatkan ilmu apa yang ia pelajari. Lantas bagaimana dengan orang gila? Orang gila dia tidak malas dan dia tidak bodoh.
Orang gila itu sebenarnya itu dia tidak bodoh. Karena apa? Kalau orang gila itu, kebanyakan orang gila itu kebanyakan dia justru kelebihan ilmu, bukan kekurangan ilmu. Iya kan? Kelebihan ilmu kebanyakan kalau orang gila itu. Yang sehingga ilmu yang dia dapatkan itu melenceng atau dipersalahgunakan, yang akhirnya otaknya, sarafnya putus atau dan lain halnya yang membuat dia menjadi gila. Lantas bagaimana kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tapi diri kita masih menganggap bodoh? Ada satu kisah mengisahkan tentang orang alim ulama. Wallahu alam, ini kisahnya pada zaman sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau mungkin penerusnya, wallahu alam. Kisahnya seperti ini. Beliau itu adalah seorang yang sangat menganggap dirinya itu susah untuk mendapatkan atau menyerap ilmu yang dia dapatkan. Susah untuk menghafal ilmu-ilmu dari sang gurunya. Sehingga ia merasa dirinya itu bodoh. Dan sampai suatu ketika ia sedang menuntut ilmu, ia merasa dirinya sia-sia dalam menuntut ilmu. Akhirnya ia pun meminta izin kepada sang guru untuk kembali ke rumahnya. Singkat cerita, ketika sedang dalam perjalanan safar menuju rumahnya, kembali ke rumahnya, beliau ini ditemukan oleh air hujan atau hujan turun ya. Hujan mengguyuri tubuhnya. Otomatis kalau orang diguyuri oleh air hujan, apakah ia akan terus jalan atau akan neduh? Kalau dia tidak mempunyai pelindung seperti mantel atau yang lainnya, otomatis meneduh. Nah, ketika ia sedang meneduh tersebut, ia melihat sebuah batu yang dimana batu tersebut sedang diguyuri oleh air hujan. Ketika ia melihat batu tersebut, terus memperhatikan, ia melihat dan memperhatikan batu tersebut sehingga batu tersebut lama-kelamaan terkikis dan terlubangi oleh air hujan. Dan dari batu tersebut, ia mengambil pelajaran yang sangat-sangat penting yang bisa mengubah hidupnya, yaitu apa? Bahwasanya sebuah batu saja yang keras bisa terkikis oleh lembutnya air hujan, bisa terlubangi oleh lembutnya air hujan. Mengapa otaknya yang hanya selembut apa sih, otak itu selembut apa? Itu mengapa tidak bisa dimasuki oleh ilmu? Akhirnya ia pun kembali kepada sang guru untuk bertolabul ilmi dan menuntut ilmu yang hingga kini ilmunya mengalir sampai sekarang. Dan siapakah beliau? Beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir di desa Asqalan. Siapakah Ibnu Hajar itu? Ibnu Hajar adalah pengarang kitab Bulughul Maram atau sekumpulan hadis dari hadis-hadis Rasul yang banyak berbagai perawi-perawi yang ia kumpulkan jadi satu dan menjadikan satu bab-bab tertentu. Bagaimana kalau Ibnu Hajar yang tidak membukukan hadis-hadis tersebut? Kita akan kesulitan dalam mencari hadis-hadis Rasul. Contoh, kita ingin mencari hadis tentang taharah, kita harus mencari hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam lainnya, perawi-perawi hadis. Kita harus mencarinya satu persatu. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan beribu-ribu hadis, kita harus mencarinya satu persatu. Akan tapi dengan mudahnya kita mendapatkan buku Bulughul Maram tersebut, sehingga buku itu sudah dijadikan sebagai bab-bab tertentu. Ada bab taharah, bab zakat, bab wudu, bab sholat, dan banyak lainnya. Yang menjadikan kita, apabila kita ingin mencari hadis Rasul tentang taharah misalkan, kita langsung buka saja di bab pertama di Bulughul Maram, bab taharah. Itulah mudahnya zaman sekarang yang sudah dipermudah oleh para penerus kita. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini,
Yang pertama, kita harus berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, bahwasanya mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan mungkin belum bisa kita dapatkan. Karena apa? Karena yang belum bisa kita harapkan, yang belum kita dapatkan dari harapan kita dan keinginan kita, mungkin itu adalah suatu skenario Allah. Skenario Allah itu lebih baik daripada skenario kita. Mungkin skenario kita ingin jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina dan Jepang atau lainnya. Akan tapi skenario Allah membuat perjalanan kita menuju Makkah Al-Mukarramah. Amin. Itulah betapa indahnya skenario Allah. Kemudian yang kedua apa? Ketika kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar sekuat tenaga, tapi Allah belum memberikan jalan kita, maka bersabarlah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Innallaha ma'as sabirin. Maka dari itu kita harus bersabar. Kemudian, lantas apakah keutamaan menuntut ilmu itu? Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Sebagaimana dalam sabda Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu ilmu adalah warisan dari para nabi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Itulah mengapa kita harus mencari ilmu, karena ilmu itu adalah warisan dari para rasul. Kemudian keutamaan yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Dari hadis riwayat Muslim yang artinya, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu anak soleh yang berdoa untuknya. Jadi sekalipun sekalipun diri kita sudah meninggal, sudah tidak ada dalam dunia ini, akan tapi apa yang kita amalkan, apa yang kita salurkan, ilmu-ilmu kita itu akan bermanfaat. Maka ilmu itu akan menjadi ilmu jariah dan akan terus menjadikan pahala jariah untuk diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun selain ilmu. Dalam sabdanya dalam Quran surat Thaha ayat 114, wa qala rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Makanya kita setiap ingin memulai taklim, memulai majelis ilmu, kita disunahkan untuk membaca doa talabul ilmi, yaitu rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yang fa'uni. Yang artinya Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Allahumma fa'ni, ya Allah berilah manfaat kepadaku bima alamtani, terhadap apa-apa, terhadap ilmuku, alamtani terhadap apa-apa yang kau ajarkan kepadaku, wa alimni dan berikanlah pemahaman kepadaku, ma yanfa'uni terhadap apa-apa yang bermanfaat bagiku, warzuqni ilma yang fa'uni, dan berikanlah rezeki ilmu yang bermanfaat. Kemudian keutamaan yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan
barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Kemudian yang keenam, yang paling takut pada Allah dan orang-orang yang berilmu. Dalam Quran surat Fatir disebutkan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kemudian yang terakhir, keutamaan dari menuntut ilmu adalah Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'ullahu allazina amanu minkum yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang berilmu. Tidak hanya Allah yang mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, akan tetapi para manusia juga akan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Contohnya Ustadz kita Dr. Andes Samsudin Ahmad, beliau disegani oleh kita semua, oleh para masyarakat yang lainnya. Karena apa? Karena beliau berilmu. Siapa lagi? Banyak para ulama, Ustadz Alif Farhansyah contohnya, terus kemudian ulama-ulama yang lain yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, beliau akan diangkat ilmunya dan akan diangkat derajatnya, dimuliakan hingga wibawanya itu menjadi tinggi. Bahkan seorang guru pun tidak boleh ibaratnya tidak boleh sungkan atau rikuh apabila ia menuntut ilmu kepada sang murid. Karena apa? Ilmu itu tidak ada batasan usia. Siapapun boleh, mau umur tua, mau umur muda, mau umur lansia sekalipun, silahkan. Tidak ada batasan ilmu, karena ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, man lam yazuk murad ta'allumi yazuk murral jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, ia akan merasakan pahitnya kebodohan tula hayati, seumur hidupnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dilihat, lihatlah apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Syukron walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.